salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali pada program PN Surakarta On Stage. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengajuan permohonan akte kematian yang sudah lama terjadi. Narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Nurul Hidayah SHMH. Beliau adalah salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Halo Ibu, selamat datang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, untuk hari ini kita akan membahas mengenai akte kematian yang sudah lama terjadi. Ya sangat banyak ya Bu ya permintaan kita akte kematian untuk di sidangan Pengadilan Negeri ini. Jadi apa itu akte kematian? Apa dasar hukumnya? Akte kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kalau untuk akte kematian sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Terus untuk peraturan daerah sendiri juga ada, yaitu Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi penduduk. Kemudian ada juga masyarakat yang menanyakan apa sih manfaatnya dari akte kematian, karena perlu nggak perlu gitu. Jadi apa Bu manfaat dari manfaat akte kematian itu bermanfaat bagi penduduk juga bagi pemerintah daerah ya. Kalau bagi penduduk itu adalah satu, untuk validasi data kependudukan, maksudnya untuk mengetahui jumlah penduduk yang hidup dan juga yang masih aktif hak suaranya. Terus untuk mencegah penyalahgunaan data. Jadi kalau tidak didata nanti banyak data yang orang meninggal digunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus untuk mengurus pensiun. Jadi kalau misalnya pasangan meninggal dunia yang sudah masuk usia pensiun kan dana pensiunnya bisa dialihkan ke pasangan yang masih hidup. Nah itu akte kematian juga diperlukan di situ. Di samping itu juga untuk penetapan ahli waris, itu juga akte kematian diperlukan. Terus untuk melaksanakan perkawinan kembali, pasangan sudah meninggal, kalau mau menikah kembali kan juga harus membuktikan bahwa pasangannya sudah meninggal. Itu juga untuk mengurus klaim asuransi yang bersangkutan. Jadi kalau mengurus asuransi, kalau tidak ada akte kematian biasanya tidak dikabulkan, sudah dikabulkan. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri, akte kematian adalah penting untuk data statistik. Jadi untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, dan untuk penetapan kebijaksanaan pembangunan lainnya. Itulah salah satu manfaatnya. Ya. Banyak ya Bu yang manfaatnya ya, sehingga ini memang menjadi penting ya. Kemudian yang kita bahas ini adalah akte kematian yang sudah lama terjadi. Itu maksudnya apa Bu? Ya. Jadi karena itu seperti tadi warga masyarakat yang kurang mengerti ya bahwa orang meninggal itu harus dilaporkan ke Disduk Capil. Biasanya sudah lama waktu sudah terjadi, baru mau ngurus kalau mau ada ngurus seperti akte kematian, ngurus waris gitu ya. Jadi memang penerbitan akta kematian yang sudah lama terjadi biasanya salah satu syaratnya dari Disduk Capil adalah adanya penetapan dari pengadilan. Biasanya yang untuk penetapan akte kematian yang melalui pengadilan itu yang sudah lewat lebih dari 10 tahun. Jadi kalau lebih dari 10 tahun salah satunya syaratnya itu adanya penetapan pengadilan. Jadi mengapa harus ada penetapan pengadilan? Karena itu dengan ada penetapan pengadilan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut. Karena di pengadilan kan disidangkan kan, ada bukti-buktinya dari surat maupun dari saksi yang mengetahui peristiwa itu. Kemudian apakah yang untuk kematian yang sudah lama terjadi ini penetapannya itu seperti itu, apa dasar hukumnya? Kalau untuk pemerintah daerah
Surakarta itu mengeluarkan surat edaran. Surat edaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta nomor 472.3/184/1 Romawi /2018 tanggal 2 Februari 2018. Itu didasarkan dari surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, di mana dalam surat Dirjen tersebut disebutkan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematian yang telah lebih dari 10 tahun penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi kalau ada warga yang mau membuat akta kematian keluarganya tapi peristiwanya sudah lebih dari 10 tahun harus ke pengadilan dulu minta penetapan pengadilan. Oh iya. Baik, Ibu. Kemudian bagaimana Ibu kalau misalnya ada masyarakat yang ingin membuat akta kematian untuk keluarganya yang memang sudah meninggalnya sudah lama sekali lebih dari 10 tahun, itu prosedurnya gimana Bu? Jadi kalau untuk prosedur pengajuan kematian yang sudah lama terjadi, ini warga masyarakat yang disebut pemohon datang ke pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta. Datang saja ke kantor Pengadilan Negeri Surakarta, nanti masuk ke PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu di PN Surakarta untuk mengambil nomor antrian. Karena ini sifatnya permohonan, maka dipilih nomor antrian yang meja perdata. Nanti setelah gilirannya dipanggil, nanti di meja perdata bisa menanyakan informasi kepada petugas PTSP mengenai permohonan apa yang diajukan, syarat-syaratnya apa, ataupun kalau sudah lengkap bisa sama petugas PTSP diarahkan ke pojok eko. Karena sekarang untuk mendaftarkan perkara di pengadilan itu semua pakai eko. Eko itu adalah persidangan elektronik. Jadi nanti diarahkan di situ, nanti sama petugas di eko dipandu untuk mengisi datanya. Atau kalau kali ini harus karena ekot, maka nanti pemanggilannya juga mengenai elektronik. Jadi itu harus punya alamat akun email alamat akun, berarti ini akun pengguna lain Nanti biasanya kalau masyarakat awam biasanya juga misalnya dia tidak punya akun, nanti diarahkan ke akun anaknya atau akun saudaranya atau tetangga yang terdekat. Jadi nanti panggilannya bisa tahu kalau dia dipanggil sidang. Nanti oleh admin EPOT akan diberi kode verifikasi, mengisi data pengguna lain setelah lengkap, nanti ada perintah untuk membayar biaya pajak perkara itu ke bank BTN. Kalau misalnya pemohon itu punya aplikasi SMS banking atau e-banking di HP-nya, bisa langsung membayar di depan petugas admin itu, jadi malah lebih cepat lebih cepat. Nanti setelah proses selesai, dia sudah daftar kan sudah selesai. Nanti biasanya hari itu juga permohonan itu ke ketua pengadilan untuk ditunjuk majelis hakimnya, nanti ke panitera untuk ditunjuk panitera pengganti dan jurusitanya. Nanti tinggal pemohon nunggu panggilan saja. Biasanya itu 1 minggu saja SOP-nya. Jadi daftar hari Senin biasanya sidangnya besok hari Senin. Biasanya 1 minggu. 1 minggu setelah pendaftaran. Itu mengenai prosedur pengajuannya ya Bu. Kemudian mengenai proses sidangnya sendiri bagaimana Bu? Proses sidangnya sendiri setelah nanti pemohon kan di akun pengguna lain itu ada panggilan untuk sidang. Misalnya ditetapkan sidang hari Selasa tanggal segini jam 9. Nah, pemohon datang ke pengadilan, tapi tidak lewat PTSP lagi karena lewat pintu samping. Di situ ada petugas yang untuk melayani persidangan. Nah, nanti lapor ke situ bahwa mau sidang permohonan nomor sekian. Jadi nanti diarahkan, nanti dari petugas brigat itu nanti lapor pada hakimnya sama paniteranya. Nanti kalau sidang masuk ke ruang sidang yang ditentukan dengan membawa persyaratan permohonan. Jadi kalau untuk mengajukan permohonan akta kematian di pengadilan negeri itu harus bawa syarat-syarat Pertama jelas surat permohonan yang ditujukan ke ketua pengadilan negeri, terus fotokopi almarhum dan fotokopi pemohon, terus fotokopi kartu keluarga almarhum, fotokopi akta kelahiran, fotokopi akta perkawinan kalau sudah menikah, terus fotokopi surat kuasa dari pihak keluarga dan ahli waris,
fotokopi surat keterangan kematian almarhum dari rumah sakit atau kelurahan, dan fotokopi surat pengantar dari kelurahan setempat. Itu kan fotokopi ya Mbak ya. Iya. Nah, fotokopi itu kalau ke persidangan itu ada syaratnya Mbak, untuk membiayai untuk memenuhi biaya negara itu harus ditempel materai, terus dicap sama kantor pos. Oh, berarti di kantor pos besar ya? Kantor pos besar itu. Iya. Dan jangan lupa kalau sidang dibawa juga aslinya, biar hakimnya bisa menyosokkan fotokopi dan aslinya. Soalnya kalau aslinya nggak dibawa, nanti sama hakim diperintahkan untuk membawanya. Gitu. Selain surat-surat itu, namanya bukti surat ya, juga harus membawa 2 orang saksi yang mengetahui peristiwa kematian tersebut. Itu ya Bu, berarti itu proses persidangannya ya. Tapi kemudian setelah selesai hasil penetapannya itu dari pengadilan itu oleh pemohon itu bagaimana Bu setelah itu? Ya, jadi nanti setelah proses sidang berjalan tadi kan dengan membawa pas sidang kan membawa bukti surat yang sudah fotokopinya sudah dikasih materai dan dicap, juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi, maka hari itu juga biasanya bisa diminta salinan penetapannya. Jadi penetapannya hari itu langsung dibacakan. Kalau misalnya syarat-syarat sudah lengkap ya dan hakimnya merasa cukup, itu langsung hari itu bisa keluar. Nanti setelah pemohon dapat salinan penetapan dari pengadilan, dibawa aja ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan untuk meminta penerbitan akte kematian. Berarti kembali ke catatan sipil lagi. Yang menerbitkan akte berarti catatan sipilnya ya. Jadi itu semua adalah proses permohonan dari akte kematian yang sudah lama terjadi ya. Jadi begitu tentang informasi mengenai permohonan akte kematian yang sudah lama terjadi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga masyarakat juga semakin menyadari pentingnya dari dokumen akte kematian ini. Baik, untuk informasi tentang Pengadilan Negeri Surakarta ini bisa dilihat di situs web www.pnsurakarta.go.id, kemudian Instagram @pn.surakarta, YouTube Pengadilan Negeri Surakarta, asisten Dorobei dengan nomor WhatsApp 0813 2599 1121, PTSP on call dengan nomor telepon 0878 2458 1311, kemudian nomor telepon kantor 0271 719186, email pn.surakarta@gmail.com. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga kita masyarakat lebih menyadari akan pentingnya akte kematian ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.